Satu. Kemudian mengapa JPU mengajukan tuntutan pasal 170 penganiayaan bersama-sama, padahal yang tadi sudah dibacakan di dalam dakwaan, perbuatan itu tidak dilakukan bersama-sama. JPU ini kan bukan hanya robot, mekanik. Seluruh bekas perkara yang ada di BAP itu dituangkan di kopi pasti, dituangkan di dalam bentuk dakwaan. Bukan itu maknanya. Justru JPU itu bisa mengkonfirmasi kembali, itulah maka ada P19, P21 untuk mengkonfirmasi itu. Itu yang seharusnya dilakukan oleh JPU. Bahkan seharusnya JPU juga kalau melihat tidak ada dalam konteks P19, P21 itu, JPU bisa mengeluarkan SP2, surat penghentian penuntutan perkara itu seperti itu. Itu yang diatur oleh KUHP. Oke. Sebentar majelis. Yang kedua, tadi apa yang dikemukakan oleh terdakwa? Kan tidak ada. Justru di tempat yang terpisah di dalam dakwaan itu, tak kalah terdakwa mencuci tangan. Itu bisa kita rekonstruksi tempatnya di mana. Justru ada yang disembunyikan lagi. Apa yang dilakukan terdakwa pada cuci tangan itu? Terima kasih kesempatan ya. Tadi kami sampaikan atas pertanyaan mulia, kami mendengarkan dan kami mengetahui. Namun saat ini saya sampaikan ada beberapa hal yang belum saya pahami. Saya dengarkan, saya mengetahui, tapi saya belum memahami karena memang ada beberapa hal di dalam dakwaan yang dibacakan itu yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta. Ya, artinya saudara ingin menyampaikan keberatan kan? Iya, nantinya akan menyampaikan keberatan di dalam eksepsi. Namun sekarang kami bisa mendapat penjelasan dari JPU atas dakwaan tersebut terhadap poin pertama, peristiwa perdamaian antara Muhammad Kaceh dengan kami yang tertuang dalam surat 3 buah lembar dan disaksikan oleh saksi-saksi lain yang tadi tidak disebutkan oleh jaksa penuntut umum. Kami hitung minimal ada 6 saksi, petugas, 3 orang petugas rutan Bareskrim dan 3 orang petugas bagian akti Bareskrim yang pada waktu menerima surat tersebut dari Pak RT Coki itu mengkonfirmasi dulu kepada KC apakah betul surat ini dibuat oleh KC atau bohong. KC mengatakan ya, betul. Kemudian para saksi 3 petugas dari rutan dan Takti Polda Bareskrim itu juga menanyakan kembali apakah menandatangani dan membuat 3 surat itu dalam kondisi terpaksa. KC kembali lagi mengatakan ikhlas, tidak dipaksa karena proses itu sendiri kami tidak tahu. Itu antara mereka. Saya pun hanya disodori dan tinggal tanda tangan. Yang mulia, kami mohon penjelasan dari JPU mengapa fakta-fakta penting tadi tidak masuk di dalam dakwaan. Padahal itu fakta. Disinilah yang dari sejak awal saya maupun penasihat hukum berkeberatan dengan dakwaan itu. Karena nyata-nyata betul banyak fakta yang terjadi tetapi tidak dimasukkan di dalam dakwaan yang sangat terkait dengan dakwaan kepada kami. Mengenai isi pasal 170 kemudian 351 ayat 1 dan sebagainya dengan ditambahi junto 55 atau serta tadi nyata-nyata dengan jelas dalam dakwaan saudara JPU menyatakan perbuatan kami dengan perbuatan 4 terdakwa lain itu terpisah tempus maupun lokusnya terpisah. Mengapa jaksa dalam tuntutannya memasukkan junto 55 ayat 1 ke 1 terhadap
pasal 351 ayat 1. Satu. Kemudian mengapa JPU mengajukan tuntutan pasal 170 penganiayaan bersama-sama, padahal yang tadi sudah dibacakan di dalam dakwahan, perbuatan itu tidak dilakukan bersama-sama. Perbuatan itu sendiri-sendiri. Jelas-jelas dalam dakwahan, yang melakukan pemukulan bukan saya, yang melakukan penginjakan bukan saya pada malam itu. Kalau yang sore itu kan besoknya jam 3 sore. Tempusnya berbeda, lokusnya pun berbeda, walaupun sama-sama masih di rutan Barreskrim. Jadi kami mohon bantuan yang mulia dan JPU terutama untuk mempertegas dan memperjelas dulu surat dakwaan itu supaya tidak timbul misinterpretasi baik di pengadilan maupun di publik melalui media di belakang. Ini saya mohon benar, karena itu adalah semua dalam rangka untuk mencapai keadilan. Sekali lagi yang mulia, dengan hormat, saya tidak menghindar akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang saya lakukan, namun tentunya dalam sesuai fakta. Jangan sampai ada dalam dakwaan itu saya lihat ada penggiringan, ada pemaksaan opini bahwa itu dilakukan bersama-sama. Terus terang saja kaca itu kecil pengkor, kalau saya sikat mati. Ya. Iya, jadi dia ada boleh. Terima kasih. Terima kasih ya. Gimana? Silakan. Kami dari tadi dari sidang pertama, kami belum ada jawaban dari surat penuntut umum. Ya, masalah surat ini tadi, dokumen yang dibaca tadi, yang kita sampaikan tadi. Nah, ini kami mohon penjelasan. Adalah saudara jaksa penuntut umum, kenapa surat ini tidak masuk di dalam berkas dakwaan? Tolong jawab ini. Ini dari tadi kami tidak pernah mendengar jawaban ini. Terima kasih ya. Saya lanjutkan terdakwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa yang mulia itu tidak mengada-ngada dan itu beralasan secara yuridis dan itu diatur oleh KUHP. Pasal 155 ayat 1 huruf B tadi saya bacakan tadi. Selanjutnya, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar mengerti. Ada diksi benar-benar mengerti. Apabila terdakwa tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan. Nah, tadi sebagaimana telah dikemukakan, baik menyangkut masalah lokus lekus maupun masalah bersama-sama lainnya maupun data yang dikemukakan oleh rekan kami tadi, maka yang dimaksud di sini mengerti ini adalah bukan tidak memahami, karena terdakwa ini adalah perwira tinggi, berpendidikan tinggi, tentu sangat mendengar, tapi menjadi yang harus dijelaskan oleh jaksa penuntut umum ini apa-apa tadi yang ditanyakan. Saya kira itulah yang dimaksud supaya dia bisa mengerti. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Yang mulia, tambah satu yang mulia. Dengan dakwaan, dengan pembuktian yang dihilangkan, indikasi dihilangkan, tentu tuntutan dakwaan mereka tidak nyambung yang mulia. Jadi tidak masuk pada substansi karena sudah ada surat yang 3 itu yang mulia. Ya. Mohon dipertimbangkan yang mulia. Tadi sudah awal sudah saya sampaikan ada ruang untuk Nanti jangan diulang dulu aja. Hampir seru jawab dulu. Ya, nanti Dia harus jelasin. Kita kembali ke acaranya. Hari ini adalah setelah dakwaan dibacakan, kemudian dakwaan itu apakah ditanyakan tadi sudah bertanyakan pada awalnya saudara mengatakan lebih memahami, kemudian setelah konsultasi ternyata ada persepsi atau interpretasi yang berbeda, kemudian minta dijelaskan. Nah, makanya dalam konteks permintaan penjelasan ini adalah lingkupnya yang lingkup surat dakwaan itu. Gitu. 155 kan konteksnya seperti itu. Surat dakwaan sudah dibacakan. Ini loh surat dakwaan dan nanti sudah saudara
terdakwa dan saudara hukum juga sudah punya. Nah, yang diminta penjelasan itu adalah lingkupnya yang sudah dibacakan tadi, bukan yang ada di luar itu. Itu Bang sudah mengatur jelas. Saya sepakat bahwa jaksa harus menjawab permintaan penjelasan dari terdakwa. Cuma konteksnya adalah yang lingkupnya yang ada di sini, bukan yang di luar yang di luar yang sudah di dalam. Ya. Silakan. Yang mulia, saya kira kita sama-sama membaca pasal 155 ayat B ini. Apa yang dikemukakan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang mulia, bahwa apa yang dikemukakan mulia itu tidak diatur. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup, apa yang dimaksud dengan batasan, limitatif yang dimaksud tidak diatur di pasal 155 itu secara terang benderang. Justru di pasal 155 ayat B itu adalah selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti. Apabila terdakwa tidak mengerti penuntut umum atas permintaan hakim, ketua sidang wajib memberi penjelasan yang bukan, dan tentunya masih ada relevansinya dengan dakwaan ini. Seperti itu. Jadi wajib ini diperintahkan. Kan jelas, saya sudah mengatakan juga penuntut umum pasti menjelaskan, tapi yang dijelaskan itu surat dakwaan itu tidak ada perbedaan antara hukum dan majelis. Silakan. Mohon izin yang mulia, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tim penasihat hukum. Dalam hal ini kami penuntut umum ketika berkas perkara yang telah dikirimkan oleh penyidik dan tim merasa sudah yakin, berarti sudah dinyatakan lengkap, dan kita limpahkan dalam persidangan dengan dakwaan yang sudah kita anggap cenderung cermat, jelas, lengkap. Ketika memang teman-teman dari atau rekan-rekan dari penasihat memiliki alat bukti lain ataupun itu bisa nanti dimasukkan dalam eksepsi saudara, ataupun ketika sidang ini dilanjutkan bisa menjadi alat bukti dari saudara, bisa menjadi bukti surat apapun yang dirasa oleh tim penasihat. Seperti itu yang mulia. Terima kasih sebelumnya yang mulia. Jadi artinya memang barang bukti itu tidak dilimpahkan ke kejaksaan. Itu artinya. Tolong jangan langsung diinterupsi, tapi Ya, kita izin kepada majelis. Ya, apa sekalian. Ya, artinya kan kalau dari pembicaraan saudara jaksa penuntut, artinya memang benar barang bukti ini tidak dilimpahkan ke dalam berkas perkara ini. Ya. Betul gitu. Jadi ini supaya kita tidak berlarut dan substansinya nanti apa yang saudara sampaikan itu hukum maupun dari terdakwa silahkan dituangkan semuanya di dalam eksepsi maupun keberatan. Ya. Izin yang mulia. Sebentar yang mulia. Kalau itu kami paham. Ya. Apa itu tentu akan kami bantah. Ya. Kata demi kata, kalimat demi kalimat akan kami bantah satu demi satu. Tapi ini dalam konteksnya pasal 155. Tidak cukup jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa dia sudah membuat dakwaan ini dianggap penting, sudah publik, tidak cukup seperti itu. Makna dari pasal 155 itu. Pasal 155 itu adalah agar apa yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa ini, terdakwa betul-betul memahami dan mengerti kenapa dia hadir di ruangan pengadilan ini. Itu hakikatnya sesungguhnya seperti itu. Jadi bukan karena berkas perkara yang sudah lengkap dan sebagainya. Nah, masalah kedua setelah dia memahami, dijelaskan ternyata juga tidak jelas, nanti akan kami ajukan di dalam bentuk eksepsi kami, itu persoalan yang kedua. Tapi ini pasal 155 ayat B ini harus dipenuhi dulu kalau kita masih menjunjung yang namanya UHAP ini seperti itu. Dari penjelasan apa yang dilupakan jaksa penuntut umum tidak menjawab, semakin membuat perkara ini kabur, semakin membuat terdakwa menjadi tidak mengerti kenapa dia hadir di ruang pengadilan ini seperti itu. Jadi izin yang mulia, jadi kesan yang kami tangkap di dalam konteks fakta hukum bahwa benar JPU ini telah melakukan penggelapan. Konteksnya apa? Harusnya itu sudah mulai dari dasar penyidikan tingkat polisi yang mencapai P19 sampai P21 itu dilampirkan dan dimasukkan, itu diabaikan sehingga ada kesan penyelundupan. Nah ini yang kami terima, fakta ini terjadi di dalam persidangan ini yang mulia. Maka dari itu
Kami mengerti kalau nanti di eksepsi keberatan tentunya kami akan jawab. Kami mengerti. Tapi kelengkapan untuk menuju itu harusnya JPU ini sudah mengerti, apalagi ini kan tingkat jaksa agung. Harusnya mengerti. Nah ini berarti ada penyelundupan. Saya kira mengerti masalah itu dan kami kembalikan ya. Terima kasih. Bagaimana dengan KUHP ya, pasal 143 ayat 2B, jika dakwaan tersebut tidak lengkap ya dan tidak cermat, maka ini harusnya batal demi hukum yang mulia. Jika batal demi hukum, maka tugas yang mulia sebenarnya untuk menghentikan persidangan tersebut, karena beliau harus menyatakan dakwaan tersebut batal demi hukum, beliau pun bebas demi hukum. Dan yang menyatakan batal itu yang mulia yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ini berlarut-larut mengapa? Karena dari awal sudah salah. Makanya waktu sidang pertama, ya Profesor Edi Sudiana menyatakan tidak bisa begini. Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dipidana melainkan atas perbuatan undang-undang sebelumnya. Ini kan sudah jelas, ada surat perdamaian, ada perdamaian, surat permintaan maaf dan pencabutan perkara. Mengapa tidak dipertimbangkan? Kami menganggap tidak perlu ada persidangan jika di awal sudah jelas menyatakan ini tidak layak masuk persidangan. Saya kira demikian. Jadi kami berbeda pandangan dengan yang mulia dalam hal ini. Ya, jadi jangan mundur lagi ya. Itu surat dakwaan sudah dibacakan. Selanjutnya tinggal menyikapi surat dakwaan itu bagaimana kan gitu. Ya silakan sekali lagi ya. Ya, Karena sudah diberikan haknya. Baik penasihat hukum maupun dari terdakwa, silakan. terima kasih yang mulia. Di samping apa yang disampaikan oleh para penasihat hukum kami, itu permasalahan tersendiri. Ya. Saya sebagai terdakwa akan mengikuti apa yang disampaikan yang mulia, yaitu ruang lingkup yang akan saya sampaikan ini hanya terkait surat dakwaan yang dibacakan tadi. Ya. Pertanyaan saya kepada JPU, apa dasar saudara JPU mendakwa saya dengan pasal 170 KUHP? Karena kita tahu pasal 170 itu pengeroyokan bersama-sama dengan tenaga bersama gebukin Muhammad KC. Kita semua tahu itu. Tetapi dalam surat dakwaan saudara sendiri jelas-jelas menyampaikan bahwa tindakan itu tidak dilakukan bersama-sama. Tadi saudara membacakan, saya masih sangat ingat, saya melumuri kotoran saya ke wajahnya KC dengan terlebih dulu mengatakan tutup matamu, tutup mulutmu. Itu yang disebut dengan tindakan terukur. Kalau saya bilang dalam surat saya terdahulu, karena saya tidak bisa lihat untuk membunuh atau meracuni. Nanti kita buktikan. Pemukulan yang saudara sampaikan dalam dakwaan tadi, maka tidak ada satu kata pun hal tersebut yang kejadian tanggal 26 jam 00:51 sampai 31 itu di saya yang saya lakukan. Saudara sendiri menyebutkan saya saat itu setelah itu mencuci tangan sampai dengan selesai. Apakah ada tindakan lain? Saudara sendiri dalam dakwaan bilang tidak ada. Yang menjadi kebingungan saya, mengapa saudara jaksa penuntut umum menyimpulkan dengan mendakwa saya dengan pasal 170. Baik. Yang kedua ya, dalam pasal alternatif, tadi alternatif ya, Iya. 165. Ya. Disebutkan 351 ayat 351. Ya. Kita tahu bersama 351 ayat 1 adalah penganiayaan biasa. Yang kita tahu berdasarkan KUHP dan penjelasan KUHP Susilo mengatakan dikaitkan dengan hasil visum et repertum. Di dalam hasil visum et repertum yang saudara bacakan dalam surat dakwaan, jelas-jelas ahli forensik menyatakan tidak mengakibatkan luka berat. Kita tahu luka berat itu mati, pingsan dan sebagainya. Tapi kalau penganiayaan 351 ayat 1 itu penganiayaan biasa yang minimal 1 pingsan, 2 tidak bisa melakukan pekerjaannya secara normal, 3 panca indera terganggu. Sementara hasil visum et repertum 1 pun tidak mengatakan ada dampak itu. Mungkin lebih tepat saran saya kalau saudara menyampaikan dakwaan saya 352.
atau penganiayaan ringan, karena nyata-nyata itu ada. Tetapi 351 ini satu dakwahan yang menurut saya berlebih-lebihan. Ya, Terima kasih, Bro. baik ya, saya kira cukup. Silakan ditanggapi pertanyaannya, dijelaskan. Setelah saudara jelaskan, nanti majelis akan mengambil sikap. Terima kasih Om ya. Ya. Apa yang disampaikan oleh terdakwa, memang yang didakwakan adalah yang disampaikan tersebut. Kami mendakwakan adalah sesuai dengan fakta dalam berkas perkara yang akan kita masing-masing buktikan dalam persidangan yang terhormat ini. Apabila memang apa yang kami dakwakan berseberangan pikiran ataupun pendapat hukum, mari kita sama-sama buktikan. Terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, itu sudah kami pikir penuntut umum bisa dituangkan di dalam surat eksepsi, dan kami akan menghadapi hal tersebut. Terima kasih. Ya, saya kira itu ya. Yang mulia, saya kira izinkan saya. Pertama, apa yang dikemukakan oleh terdakwa tadi dalam maksud dari pasal 155B itu tidak terjawab sama sekali. JPU ini kan bukan hanya robot, mekanik. Seluruh bekas perkara yang ada di BAP itu dituangkan di kopies pasti, dituangkan di dalam bentuk dakwaan. Bukan itu maknanya. Justru JPU itu bisa mengkonfirmasi kembali. Itulah maka ada P19, P21 untuk mengkonfirmasi itu. Itu yang seharusnya dilakukan oleh JPU. Bahkan seharusnya JPU juga kalau melihat tidak ada dalam konteks P19, P21 itu, JPU bisa mengeluarkan SP2, surat penghentian penuntutan perkara itu seperti itu. Betul. Itu yang diatur oleh KUHP. Nah, oke. Sebentar majelis. Yang kedua, tadi apa yang dikemukakan oleh terdakwa? Kan tidak ada. Justru di tempat yang terpisah di dalam dakwaan itu, tak kala terdakwa mencuci tangan, itu bisa kita rekonstruksi tempatnya di mana. Justru ada yang disembunyikan lagi. Apa yang dilakukan terdakwa pada cuci tangan itu? Justru terdakwalah yang menyetop tindak penganiayaan tersebut. Itu yang kedua. Sebentar majalah, ini sedikit lagi. Yang kedua, uang yang saudara sampaikan sudah dengan Tuhan, nanti tolong dituangkan di eksepsi. justru itu ya betul akan kami tuangkan di musik. Ini adalah betul. Ini adalah hak terdakwa. Maaf ya, saudara Menko, kami setelah ini ada sidang banyak, ya, ada masih perkara 209, 210, dan ada perkara lain yang juga menunggu kami untuk disidangkan. Bentar yang mulia, mohon maaf bahwa tidak ada diatur di KUHP lantaran ada perkara yang dipegang oleh mulia banyak atau lebih dari satu sehingga perkara ini harus dipercepat. Tidak. Bahwa KUHP memerintahkan sebagaimana saya sebutkan pasal 15B itu memerintahkan kepada JPU untuk menjelaskan agar terdakwa ini memahami dan mengerti isi dakwaan itu, dan dengan dakwaan memahami dan mengerti itulah digunakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum untuk membuat yang namanya eksepsi. Terus yang kedua, di dalam konstruksi yang kedua yang disebutkan ada tadi yang dikemukakan ada hasil pemeriksaan ini kan ditempelkan saja secara sembarangan oleh JPU. Peristiwa malam dikontekskan dengan peristiwa pada siang harinya. Apa yang dihasilkan hasil lab ini adalah hasil yang kejadian semalamnya, bukan pada hasil yang sorenya. Ini ditempelkan dengan sengaja seperti itu. Kan kalau seperti itu kan kita yang namanya buat apa kita belajar hukum? Seperti itu. Kalau hal-hal yang seperti ini, justru disinilah yang tugasnya JPU itu bukan hanya untuk menghukum, juga bukan seperti itu. Targetnya. Nah, jadi itu yang mulia. Kenapa kami tetap mengotot seperti ini? Tolong dijelaskan. Oke, kata yang dakwa tadi mengatakan yang mulia mengatakan ruang lingkupnya ada ruang lingkup dalam dakwaan, itu yang kami tanyakan dalam ruang lingkup dakwaan. Semua yang kami tanyakan tidak konteksnya dalam dakwaan, di luar dakwaan, agar terdakwa ini memahami betul. Tapi kalau hakim menggunakan hak dengan otoritasnya, dengan alasan kami catat betul, ya kan, menyatakan bahwa sidang ini harus segera diakhiri, dengan kami akan ada sidang yang lebih banyak lagi, itu publik akan menjelaskan. Ya kan aja ini persidangan ini mau cepat kejar target atau apa seperti itu. Ya, baik. Yang mulia, mohon izin yang mulia, ini jauh apa yang dibaca dengan apa yang dituntut dengan pasalnya nggak nyambung yang mulia. Jadi kami mohon ini dipertimbangkan yang mulia bahwa ini tidak layak untuk dilanjutkan persidangan yang mulia. Jadi ini tadi baru dakwaan belum ada tuntutan ya.
bukan itu. Kita suruh dia jelasin. Udah deh. Nali. Mulia, artinya gini yang mulia. Kami mohon, makanya tadi saya yang mulia izin mulia. Ya, sekali lagi. Saya mohon saudara jaksa menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh rekan-rekan kami dan dipertanyakan oleh saudara terdakwa ini gitu loh. Ini kami belum menerima jawaban, belum ada penjelasan yang benar dan detail gitu loh. Hanya membacakan dakwaan-dakwaan aja. Itu yang peristiwa-peristiwa itu harus dijelaskan gitu loh. Mulai dari barang bukti yang hilang, terus dari perubahan tuntutan ini harus dijelaskan gitu loh. Terima kasih yang mulia. Mau dijelaskan tidak? Cukup. Ya. Baik. Jadi pertama kami apresiasi ya baik terdakwa, penuntut umum maupun penasihat hukum yang telah menyampaikan sikap maupun argumentasinya dengan dalam keadaan tetap tenang. Jadi sidang ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk itu setelah kita lalui pembacaan surat dakwaan dan kita sudah berikan ruang yang banyak baik terdakwa maupun penuntut umum menyampaikan apa yang tadi menjadi aspirasinya, pendapatnya. Tentu hal berikutnya kita berikan kesempatan kepada tim penasihat hukum maupun terdakwa untuk menyampaikan eksepsi ya pada sidang berikutnya. Yang mulia, sebelum langkah bahwa kami akan menyampaikan eksepsi, bahwa kewajiban yang mulia juga untuk menanyakan kepada terdakwa, apakah rangkaian penjelasan 1, 2, 3 dari JPU tadi sudah betul-betul dimengerti dan dipahami oleh terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 155 huruf B. Ya. Terdakwa belum menjawab sama sekali. Tadi ya kita skor juga data ya.